Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Agus Devatoni dari Prodi Informatika dengan NIM 3012210004. Saya Andris Naufrendrun Rustam. Perkenalkan, nama saya Husni Mubarak dengan NIM 30122100022. Dalam presentasi kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari pengetesan usability dan heuristic testing dengan menggunakan aplikasi LinkedIn. Baik, untuk pengertian usability testing adalah metode pengujian yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana pengguna dapat dengan mudah menggunakan suatu produk atau sistem dengan efektif dan efisien. Jadi kita mau menguji seberapa mudah nih pengguna melakukan tes-tes yang kita berikan. Nah, untuk tes yang kita berikan ada 10 macam, yakni daftar atau login akun. Yang kedua, melengkapi dan mengubah data diri. Yang ketiga, mencari atau menambahkan koneksi atau rekomendasi pekerjaan. Yang keempat, mencari loker. Yang kelima, melamar atau apply ke pekerjaan. Yang keenam, mengubah preferensi akun. Barangkali preferensi akun mereka ada yang perlu diubah terkait dengan profil mereka. Lalu forgot password ketika pengguna lupa akan passwordnya namun sudah login di aplikasi tersebut. Yang ke-8, menambahkan lisensi atau sertifikat pengguna, mencarikan postingan yang relevan, dan juga menambahkan postingan atau aktivitas yang pengguna lakukan pada saat ini. Oke, untuk hasil pengujian kita menyimpulkan bahwa untuk tes pertama, pengguna sudah cukup sederhana dan mudah dipahami. Maksudnya ini adalah pengguna sudah cukup memahami tes yang pertama, yakni daftar atau login, terkait dengan penanganan password salah ataupun syarat dari lupa password saat login. Pengguna tidak lalu memusingkan hal ini. Lalu untuk tes kedua, pengisian data ini dirasa cukup intuitif dan tidak membingungkan karena kemudahan dan kejelasan pada urutan informasi yang diberikan kepada pengguna. Yang ketiga, adanya fitur koneksi. Koneksi saya maksudnya memudahkan dalam mencari koneksi atau rekomendasi dengan fitur filtering berdasarkan nama pekerjaan atau grup dan lain-lain. Jadi untuk fitur koneksi ini memudahkan pengguna yang mau misal dalam bidang UI UX, jadi pengguna dapat dengan mudah menemukan koneksi yang terhubung dengan mereka atau yang nyambung seperti itu. Lalu untuk yang keempat, leluasanya pengguna saat mencoba untuk mengurutkan dan mengelompokkan minat pekerjaan saat akan mencari lowongan pekerjaan. Jadi untuk yang keempat ini pengguna dirasa cukup mudah untuk mencari lowongan pekerjaan yang relevan dengan mereka. Yang kelima, untuk melamar dirasa sudah cukup mudah juga. Namun, terkadang beberapa perusahaan menerapkan link pelamaran atau apply secara terpisah. Hal ini membuat pengguna harus berpindah dan mengurus kembali data diri mereka. Jadi di link itu ada yang namanya lamar mudah atau lamar saja, yang dimana lamar mudah bisa langsung dilakukan dengan menggunakan database yang ada di LinkedIn tanpa harus menyebutkan data diri mereka. Namun beberapa ada yang hanya lamar saja, yang mana pengguna harus menuju ke halaman berikutnya dan mengisi data diri yang diperlukan. Lalu yang keenam, pengelompokan tulisan atau form yang akan diisi sudah cukup jelas, sehingga pengguna dapat langsung menuju preferensi yang diinginkan. Jadi pada menu preferensi akun yang akan diubah, sudah tertera apa saja halaman yang dapat diakses, misal ada nama, terus ada informasi dan lain-lain. Hal ini sudah cukup memudahkan pengguna, yang mana pengguna tidak bingung lagi terkait dengan hal ini. Lalu yang ketujuh, adanya fitur lupa kata sandi dalam aplikasi membuat pengguna dapat tetap menggunakan aplikasi tanpa harus logout terlebih dahulu saat hendak mengganti password mereka. Jadi misal ada case di mana pengguna lupa akan password mereka karena LinkedIn ini kan adalah akun yang kalau udah login tidak harus mengkonfirmasi secara lebih lanjut dalam jangka panjang ya. Nah, misalkan hal itu memang tidak sebagus, namun biasanya pengguna lupa password. Nah, hal ini dapat diantisipasi karena lupa password bisa diakses saat mereka menggunakan aplikasi dan saat login. Lalu untuk tata letak pengurutan sesi pengisian lisensi yang diatur di bawah halaman profil tentang saya sudah membuat pengguna paham. Jadi tidak terdapat kesulitan saat mengisi sertifikat lisensi. Jadi pada saat di profil pengguna, pada saat scroll down, jadi mereka dapat mengakses apa saja yang dapat ditampilkan mengenai sertifikat lisensi. Di situ juga ada penambahan yang mana pengguna dapat menambahkan sertifikat atau lisensi yang mereka punya. Lalu yang kesembilan, pengguna sebelumnya merasa kesulitan
namun beberapa saat sudah dapat menemukan postingan yang menurut mereka relevan. Jadi saat pengguna merasa mau menemukan postingan yang menurut mereka relevan dengan minat mereka atau pekerjaan mereka, pada awalnya memang tidak menemukan hal yang relevan, tapi sedikit demi sedikit pengguna dapat menemukan yang relevan tentang minat mereka. Lalu untuk yang task ke-10, adanya fitur plus atau tambah di bawah sudah memudahkan pengguna untuk menambahkan postingan, sehingga pengguna tidak membutuhkan waktu yang lama. Jadi dalam menu yang ada di halaman tersebut, sudah di bawah sudah ada namanya plus. Hal itu sudah cukup memudahkan pengguna jika ingin menambahkan sesuatu postingan yang ingin mereka posting. Selanjutnya itu pengertian dari heuristik. Heuristik adalah aturan praktis atau metode pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah atau membuat keputusan secara efisien. Prinsip pengujian pada metode heuristik ada 10. Yang pertama yaitu visibilitas satu sistem, yang kedua mencocokkan antara sistem dan dunia nyata, yang ketiga kontrol dan kebebasan pengguna, yang keempat konsistensi dan standar, yang kelima pencegahan kesalahan, yang keenam pengakuan daripada ingatan, yang ketujuh fleksibilitas dan efisiensi pengguna, yang kedelapan desain estetik dan minimalis, yang kesembilan membantu pengguna mengenali diagnosis dan memulihkan kesalahan, dan yang terakhir yaitu bantuan dan dokumentasi. Kita mulai dari visibility suatu sistem. Di sini kita telah ada meminta pendapat dari pengguna LinkedIn ini. Kita telah dapat 5 pengguna. Dari pengguna pertama yaitu sistem sudah bagus, di mana mudah membuka saat keadaan tertentu, mengecek loker atau info kurs, juga karena ada pemberitahuan atau notif saat ada yang mengecek akun ataupun mau meng-hire. Dari user kedua, pengguna mengharapkan pesan kesalahan atau error notification saat terjadi kegagalan. Hal ini dimaksudkan agar pengguna mengetahui adanya kesalahan saat membuka halaman. Dari user ketiga atau pengguna ketiga, pengguna menikmati tampilan saat membuka profil karena dapat memberikan opsi untuk menghubungi secara langsung dan dapat mengakses aktivitas jaringan orang lain. Dari pengguna keempat, pengguna terkesan dengan tingkat visibility yang dimiliki oleh LinkedIn, dapat dengan mudah melakukan navigasi ke profil orang lain, menemukan informasi tentang perusahaan, dan melihat postingan terkini dari orang-orang yang diikuti oleh pengguna. Dan terakhir itu pengguna kelima, dengan ikon notifikasi yang ada di bawah, pengguna dapat langsung mengetahui siapa yang melihat profil juga tawaran pekerjaan yang menarik. Yang kedua yaitu prinsip kecocokan antara sistem dan dunia nyata. Dari pengguna pertama, dari dilihat oleh pengguna mengatakan bahwa sistem sudah cocok dan nyata. Ketika melihat logo bel di bawah untuk notif, halaman utama seperti halaman buku atau homepage, jadi pengguna sudah menangkap maksud dari aplikasi tersebut untuk apa saja. Dari pengguna kedua, dari segi icon pada tampilan pengaturan, untuk bagian icon seperti privasi akun yang menggunakan icon kepala badan, dan untuk icon keamanan menggunakan gembok, visibilitas menggunakan mata, dan privacy data menggunakan shield atau tameng. Dari pengguna 3, bottom navigation bar pada menu jaringan menurut pengguna sesuai karena menggunakan icon beberapa orang yang tergambarkan. Dari pengguna 4, tata letak dan icon plus atau fitur penambahan postingan yang cocok karena akan sering diakses oleh pengguna. Dan untuk pengguna kelima, bottom navigation briefcase yang mengilustrasikan pekerjaan yang mana langsung dapat memudahkan pengguna untuk tahu icon tersebut untuk apa. Selanjutnya yaitu prinsip kontrol dan kebebasan pengguna. Pengguna pertama, pengguna merasakan sudah oke dikarenakan porsinya sudah pas. Semisal saat pengguna mencoba untuk melihat profil orang lain, pengguna juga dapat mengakses dan tahu siapa yang telah mampir atau mengakses profil pengguna. Yang kedua, pengguna merasa leluasa dari segi inbox atau saat mengirim pesan karena dapat melakukan filtering semua pesan yang sudah dibaca, belum dibaca, spam, dan lain-lain, dan dapat melakukan broadcasting pada koneksi mereka. Dan pengguna ketiga, terdapat banyak opsi untuk dapat menambahkan foto, dokumen, atau portofolio yang dapat dirasakan kebebasan akses oleh pengguna. Pengguna keempat, adanya kontrol dan kebebasan diberikan oleh LinkedIn seperti kemampuan untuk menyelesaikan pengaturan privasi mereka dan mengelola siapa yang mendapat mengakses profil mereka dan serta mendapatkan pemberitahuan yang relevan.
Pengguna kelima yaitu LinkedIn memberikan kebebasan untuk mengelola jaringan pengguna baik dari segi koneksi, halaman maupun orang yang diikuti oleh pengguna. Selanjutnya yaitu prinsip konsistensi dan standar. Dari pengguna pertama, untuk konsistensi dan standar sudah konsisten karena tidak adanya hal hal malfungsi ataupun kesalahan informasi saat mencoba untuk diakses. Pengguna kedua, pengaturan navigasi yang akurat dan konsisten memberikan pengalaman yang bagus bagi pengguna. Pengguna ketiga, secara tampilan yang konsisten dan juga keakuratan informasi yang relevan sehingga membuat pengalaman pengguna lebih struktur dan mudah diikuti. Pengguna keempat, tidak ada masalah yang berarti ketika menggunakan navigasi pada LinkedIn karena pengguna merasa tidak perlu bingung jika harus pindah dari halaman satu ke halaman yang lain. Pengguna yang kelima, untuk kesesuaian dari rekomendasi pekerjaan yang diberikan kepada pengguna sudah cukup relevan dengan profil atau minat pengguna. Selanjutnya yaitu pencegahan kesalahan. Pengguna 1, menurut pengguna, fitur kurang memperhatikan fitur yang mengalami kesalahan seperti kembali dari halaman yang salah tuju, kurangnya konfirmasi jika ada kesalahan. Pengguna kedua, pencegahan kesalahan cukup baik seperti peringatan sebelum menghapus sebuah konten dan ketika ada halaman yang belum disimpan. Pengguna ketiga, kurangnya fitur konfirmasi yang membuat pengguna mengalami kesalahan saat melakukan penulisan konten. Pengguna keempat, adanya konfirmasi pada pengeditan profil yang dapat memberitahu pengguna untuk tahu jadi atau tidaknya mengisi data profil. Pengguna kelima, kurang adanya konfirmasi saat mengunjungi suatu halaman sehingga pengguna kurang mendapat kepercayaan diri saat mengakses halaman. Selanjutnya itu pengakuan daripada ingatan. Pengguna pertama, pengguna sudah cukup merasa termudahkan dengan rekomendasi atau pengakuan saat menulis suatu kata kunci ketika hendak mencari suatu profil orang. Yang kedua, adanya pengingat sejak kapan pengguna melakukan koneksi kepada pengguna yang lain. Pengguna ketiga, mudahnya pengguna saat mencoba untuk mencari perusahaan yang cocok bagi mereka. Pengguna keempat, pengelompokan pengguna pada suatu perusahaan atau lulusan suatu universitas atau suatu institut yang dapat memudahkan koneksi bagi pengguna. Pengguna kelima, fitur bookmark yang dapat mengingatkan pengguna sekaligus mendapatkan pemberitahuan pekerjaan seperti yang mereka cari. Selanjutnya, lanjut ke poin fleksibilitas dan efisiensi pengguna. Untuk pengguna 1, user merasa sudah cukup efisien saat mengakses LinkedIn ketika pengguna mencoba untuk mencari atau melamar pekerjaan. Pengguna merasa dimudahkan untuk menemukan perusahaan yang cocok. Dan user kedua, kemudahan untuk melakukan koneksi dengan pengguna yang saling terhubung dengan orang lain. Untuk pengguna ketiga, pengguna merasa dapat memanfaatkan fitur yang sudah disediakan seperti fitur pencarian, mengedit, maupun mengatur profil dan lain sebagainya. Dan user keempat, pengguna menemukan bahwa adanya pilihan pengaturan privasi yang detail, memungkinkan mereka untuk mengontrol siapa saja yang dapat melihat informasi mereka. Di sini dimaksudkan bahwa dapat memfilter siapa saja yang dapat memprivasi profil mereka secara detail. Untuk user kelima, pengguna merasa fitur-fitur seperti penelusuran yang canggih dan rekomendasi konten yang relevan membantu pengguna menemukan informasi dengan cepat dan memaksimalkan waktu mereka. Untuk desain estetis dan minimalis, user 1, pengguna merasa tidak adanya estetika yang lebih, dikarenakan desain dirasa lebih mementingkan fungsionalitas dibandingkan estetika. Menurut pengguna, ini menjadi salah satu kekurangan di mana pengguna menjadi kurang menarik saat mengakses LinkedIn. Sedangkan user kedua merasa minimalistis desain saat mengakses fitur membuat pengguna tidak membutuhkan waktu yang lama dalam penggunaan aplikasi tersebut. User ketiga merasa desain yang minimalis membantu fokus pada konten yang relevan dan mengurangi kebingungan visual. User keempat merasa pengguna mengamati penggunaan tipografi yang baik, white space yang memadai, dan icon yang bersih dan mudah untuk dipahami. User kelima merasa pengguna menghargai penggunaan warna yang kalem dan serasi serta tata letak layout yang teratur serta icon-icon yang intuitif sehingga mudah dipahami maupun dilihat oleh pengguna. Selanjutnya, poin membantu pengguna mengenali diagnosis dan memulihkan kesalahan. User 1 merasa rata-rata diagnosis kesalahan sudah seperti kebanyakan aplikasi lain.
di mana sudah dapat melakukan konfirmasi kesalahan password lalu dapat disampaikan ke pengguna. User 2 merasa adanya notif mengkonfirmasi iya atau tidak ketika kita hendak meninggalkan halaman yang belum tuntas. User ketiga, pengguna menemukan bahwa antarmuka LinkedIn memiliki kurangnya feedback yang jelas. Jadi ketika pengguna melakukan kesalahan, tidak ada feedback lebih detail untuk mengatasi permasalahan tersebut. User keempat merasa pengguna memperhatikan bahwa tidak adanya tanda-tanda yang jelas mengenai panduan visual yang menunjukkan pengguna di mana mereka berada pada aliran navigasi LinkedIn. User kelima, pengguna menemui bahwa LinkedIn sering terjadi kesalahan input yang tidak diantisipasi dengan baik oleh LinkedIn. Selanjutnya yaitu poin bantuan dan dokumentasi. User 1, bantuan dan dokumentasi. Pengguna mengalami kemudahan saat daftar baru. Karena adanya langkah-langkah pengisian profil, hal ini memudahkan bagi pengguna baru yang bingung dan hendak mengisi apa saja profil-profil yang hendak diisikan. Namun, alangkah baiknya jika platform ini dilengkapi dengan adanya demo atau bantuan pengisian secara jelas seperti platform job seeker lainnya. User kedua merasa adanya deskripsi pada form field untuk postingan pekerjaan, juga menambahkan label hiring pada profil pengguna yang memposting pekerjaan tersebut, sehingga memudahkan pengguna dalam mengenali bahwa ini yang mencari pekerjaan tersebut. User ketiga merasa fitur open to work atau open hire yang sedang memudahkan pengguna untuk memposisikan profilnya. Jadi menandakan bahwa profil tersebut sedang open hire atau melamar pekerjaan. User keempat merasa adanya indikator pada perusahaan tentang pemberitahuan ada atau tidaknya lowongan pekerjaan pada perusahaan tersebut, sehingga ini sangat membantu dalam pengambilan keputusan apakah perusahaan ini masih membuka lowongan pekerjaan atau tidak. User kelima merasa indikator lengkap atau belumnya profil pengguna. Hal ini ditampilkan seperti 5 dari 7 profil Anda sudah lengkap, sehingga pengguna mengetahui ada di urutan keberapa kelengkapan profil mereka. Dan untuk kesimpulan, hasil pengujian mendapatkan bahwa aplikasi ini termasuk dalam good design dikarenakan mencakup 3 pilar atau biasa disebut dengan 3 legs of tools atau 3 kaki bangku, yang mana 3 pilar tersebut mencakup poin useful, manfaat dalam menyelesaikan masalah, yaitu menyelesaikan masalah-masalah dalam pengguna seperti kegunaan aplikasi itu sendiri sudah tepat guna, dan usable, bisa digunakan secara efektif dan efisien, yang mana fitur-fiturnya sendiri sudah bisa digunakan dengan cepat dan juga efisien. Yang ketiga yaitu desirable atau lebih dipilih dibandingkan yang lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.